Oke, ketemu lagi dengan podcast Prodi Bahasa dan Sastra Inggris 101. Kebetulan pada seri kali ini kita akan memiliki sebuah program bernama Bocor Alumnus. Jadi si Bocor Alumnus ini mengungkap hal-hal yang tidak muncul di brosur dan video profil Prodi Bahasa dan Sastra Inggris FEBS UPI tentunya. Kita ingin menggali banyak hal. Kebetulan di depan saya sekarang sudah hadir dua fresh graduates kita. Yang pertama adalah Divi Najla Putri, sudah jadi sarjana sastra, sebelah sini ya. Kemudian juga ada Tarisha Algania Firdaus, sarjana sastra juga. Nah dengan dua orang alumni ini yang baru lulus, jadi sebenarnya baru sidang kemarin awal tahun 2026 ya. Januari bulan. Oke, kalian berdua adalah angkatan 2022. Iya, betul. Oke, setelah COVID 2 tahun masuk kuliah, sekarang dalam waktu 3 tahun setengah akhirnya bisa selesai. Iya. Nah teman-teman ataupun juga mungkin orang tua para calon mahasiswa mungkin bertanya, ada mahasiswa kita yang memang lulus di tahun ini, di periode ini cukup banyak menyelesaikan studi di angka 3,5 tahun. Dan itu sebuah, mungkin sekarang itu mencatatkan sejarah lah, jumlahnya cukup banyak. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol mungkin santai dengan kedua fresh graduates ini seputaran perkuliahan yang tidak kemudian muncul ya di video-video profil, di brosur. Kalau brosur kan biasanya sudah hasil editan. Kita ingin tanya langsung pengalaman kalian berdua sekaitan dengan perkuliahan di Prodi Bahasa dan Sastra Inggris. Oke. Nah, ini kemarin saya dengan Pak Budi sebagai Kaprodi sudah membuat video, memang belum dimunculkan. Kita bicara masalah prodi itu, bicara masalah lulusan kita itu diharapkan nantinya mampu menjadi seorang dalam tanda kutip global communicator. Nah tapi pertanyaan awal ya, jujur sebenarnya seberapa sering sih dijadikan kamus berjalan gratisan buat orang lain? Teman atau saudara, misalkan ada tetangga yang kadang-kadang nggak ngerti ini cara email ke luar negeri atau cara beli barang di eBay, atau pernah nggak jadi kayak grammar corrector atau mesin vocabulary buat orang lain? Ini suka ada kan, kamu kan jurusannya bahasa Inggris nih, bisa terjemahin abstrak aku dong gini dan lain sebagainya. Pengalaman Divi kayak gimana? Kalau saya lumayan cukup sering ya untuk dijadikan kamus berjalan seperti itu. Soalnya saat saya bilang kalau misalnya saya itu jurusan bahasa Inggris, mereka tuh langsung ekspektasinya, oh berarti kamu pinter bahasa Inggris ya. Berarti apapun saya bisa tanya ya ke kamu mengenai bahasa Inggris. Tapi menurut saya itu nggak dijadiin sebuah beban sih, justru dijadiin tantangan bahwa saya itu harus membuktikan kalau saya ini lulusan sastra Inggris yang baik, yang dimana saya bisa membantu mereka dengan spesialisasi yang saya punya gitu. Terus juga justru paling sering tuh sama teman-teman tuh disuruh bikin caption bahasa Inggris. Oke, jadi kalau jadi admin cocok ya diminta untuk bikin ini berbahasa Inggris supaya ini oke. Writer gitu Pak. Itu yang paling sering Iya, diminta sama teman-temannya. Oke. Karena mereka kan kalau misalnya langsung translate dari Google Translate kan terlalu kaku gitu ya Pak. Yeah. Jadi mereka tuh pengen yang Gen Z coded gitu Pak. Iya biar lebih masuk, lebih natural. Makanya Div tolongin dong bikin caption gitu yang cocok sama foto ini gitu. Jadi mereka juga sadar kalau Google Translate itu secara rasa, secara style itu masih perlu dikurasi lagi ya. Oke. Makanya mereka meminta bantuan saya. Sering kayak gitu? Iya sering banget. Oke, Tarisha kayak gimana? Kalau saya sendiri, karena teman-teman saya itu banyaknya yang dari non bahasa Inggris kan Pak, dan sekarang itu terutama yang seangkatan lagi pada penelitian juga. Jadi rata-rata minta translate abstrak, translatein referensi, atau bahkan saya pernah diminta juga jadi verifikator bahasa artikelnya mereka gitu. Buat saya itu lumayan sih ya Pak, karena ladang cuan yang nggak saya sangka. Ya asalkan bayarannya jelas ya. Jadi buat teman-teman atau calon mahasiswa, orang tua mahasiswa, kemampuan bahasa Inggris saja tidak cukup. Kita juga perlu pengetahuan tentang konten, tentang struktur bahasa dan lain-lain ya. Yang kemudian membuat kemampuan ini bisa dijual dalam tanda kutip untuk orang lain. Oke, itu pertanyaan pembuka. Nah, kemarin kan baru lulus nih, dinyatakan beres sidang ujian kemarin lulus 3,5 tahun. Pasti rasa lega luar biasa ya. Nah, tapi kalau diminta berefleksi nih, apa bedanya kalian yang dulu pada saat 3,5 tahun yang lalu baru lulus SMA, masuk kuliah, sama kamu yang telah lulus sidang ujian kemarin? Nah saya ingin tahu nih di semester berapa mulai merasa bahwa otak itu mulai tertrigger berpikir bisa berkembang gitu loh. Kalau ditanya kira-kira bedanya Divi yang dulu dengan yang sekarang itu apa terasa perbedaannya setelah kuliah di sini? Kalau saya sangat merasakan perbedaan yang signifikan ya, kalau bisa saya bilang.
dibanding dengan Divi yang SMA sama Divi yang sekarang. Kalau Divi yang SMA tuh sangat amat pemalu, Gitu? penakut, dan mungkin kalau misalnya saat ini pribadi saya yang sekarang tuh adalah Divi yang SMA, pasti dia nggak akan mau nerima ajakan podcast ini. Karena Divi yang SMA tuh terlalu malu dan penakut, gak berani untuk mencoba hal baru. Tapi Divi yang di kuliah sekarang ini yang udah selesai sidang, sangat mau mencoba untuk explore hal baru. Seperti ini menurut saya sebuah achievement, karena saya menyadari bahwa itu tuh nggak mungkin dilakuin sama Divi yang dulu. Gitu. Terus ya opportunity seperti mengikuti organisasi, itu juga merupakan salah satu perubahan yang dirasain. Perubahan yang saya rasakan. Terus jadi sekarang nggak nolak, nggak mikir lama, coba untuk ngambil dulu kesempatannya. Mungkin kalau yang dulu apa ya alasannya biar gak ikut gitu, tapi sekarang udah mau. Terus kalau ditanya mulai semester berapa yang ngerasa ada perubahan? Ngerasa kayak dapat momentum dan kemudian nih kayaknya aku udah mulai bisa mikir kayak gini, dan hidup itu harus kayak gini loh. Setelah belajar gitu sekian lama. Sebenarnya saya dari semester 1 udah ngerasain sih perbedaan dari yang SMA dan lingkungan yang kuliah, karena dimulai dari semester 1 teman-temannya itu udah sangat kompetitif, udah sangat amat mencerminkan seorang mahasiswa yang saya cerminkan gitu. Oh, mahasiswa tuh punya skill komunikasi yang baik, terus mereka juga sering involve dalam kegiatan-kegiatan lain ataupun sekecil involve dalam diskusi di kelas gitu. Jadi saya ngerasa pada saat semester 1 tuh, oh berarti ini aku udah gak bisa main-main, aku udah gak bisa jadi Divi yang pemalu. Saya juga harus bisa menyeimbangi mereka dengan memiliki wawasan yang luas biar bisa involve di diskusi di kelas gitu. Jadi faktor lingkungan, ternyata kuliah bukan masalah mata kuliah dan dosennya aja ya, tapi punya temen yang kemudian kompetitif itu mendorong kita, jadi ingin terlibat dan bisa juga berbuat lebih banyak ya. Iya betul. Makanya Divi merasa kedorong dari sejak semester 1 masuk ke sini. Kalau Tarisha, kira-kira kejadiannya seperti apa nih? Kalau saya itu bisa dibilang waktu awal masuk ke sini, saya itu pribadi yang cukup insecure. Jadi sering kayak membandingkan diri saya sama orang lain, apalagi saya masuk ke program studi yang bisa dibilang bergengsi gitu ya di UPI. Jadi saya rasa, oh kayaknya orang-orang udah pada bagus gitu bahasa Inggrisnya. Jadi kayak saya insecure, sempat malu-malu juga. Tapi kemudian mirip-mirip ceritanya sama Divi, di sekitaran semester 3 itu teman-teman saya udah mulai ngajak-ngajakin kayak ada kegiatan A nih, ada organisasi B, coba ikut. Nah dari situ saya coba ikut, saya coba daftar, dan baru kebuka gitu kalau ternyata nyoba-nyoba hal-hal baru itu seru. Dan bedanya setelah sidang kemarin, saya lebih bisa percaya diri, dan dengan ilmu yang udah saya pelajari selama 3,5 tahun ini, saya rasa kalaupun nanti di depan akan ada tantangan-tantangan seperti misalkan pekerjaan dan lain sebagainya, saya rasa karena saya sudah dilatih cara berpikir kritisnya di sini, saya rasa saya siap untuk menghadapinya. Udah kayak punya template yang bisa dipakai untuk konteks yang berbeda ya? Iya, Kak. Nah, ini pertanyaan berikutnya ya. Tadi disebutkan prodi kita memang salah satu yang terbaik di UPI. Akreditasi BAN-PT kitanya juga unggul dan kita masuk kategori terfavorit di FPBS. Terakhir kalau tidak salah saya ngobrol dengan Kak Prodi itu udah 1 banding sekitar 32 atau 33. Naik dari tahun sebelumnya. Dan seperti banyak orang tahu, sekarang kita mendapat rekognisi internasional QS rank by subject itu di sekitaran 301-350. Ini tingkatnya level dunia ya. Nah ini nyambung pertanyaan berikutnya. Pernah nggak pada saat dulu jadi mahasiswa kuliah, sekarang kan udah jadi lulusan walaupun belum sudah ya secara resmi, tapi sudah keluar ininya hasil sidangnya. Pernah tidak membandingin misalkan kuliah di prodi ini dengan teman-teman yang lain yang prodi berbeda atau kampus berbeda misalnya, apakah di bahasa Inggris ini kuliahnya lebih capek, apakah misalkan tugasnya kok complicated banyak gitu, tapi teman-temannya asik misalkan, atau dosen-dosennya kece-kece misalkan. Apa yang kira-kira yang membedakan di prodi bahasa dan sastra Inggris dengan label tersebut dengan misalkan pengalaman pernah ngobrol nggak sama teman-teman yang lain? Alisa dulu deh. Kalau saya karena memang kebanyakan teman-teman saya itu di jurusannya Saintek, Pak. Oke. Di prodi Saintek itu kalau yang saya lihat
udah mau kuliahnya serius, terus tugas-tugasnya tuh ada tugas, ada laprak, ada penelitian, ada PKL. Oh. Jadi serius banget gitu Pak, hidupnya tuh nggak ada berhentinya. Bahkan kalaupun mau ikut organisasi dan lain-lain tuh kayak di sisa-sisa waktu banget gitu. Sedangkan Ini mereka jarang nongkrong ya teman-teman yang saintek itu. kalaupun nongkrong paling bawa laprak Pak, bawa tugas. Oh, sekaligus ini ya. Betul. Oke. Nah, jadi kalau yang bisa saya lihat bedanya itu kalau di sastra Inggris ini kuliahnya sama-sama serius, sama seriusnya dengan prodi lain, tapi memang secara tugas menurut saya lebih santai sih Pak, masih bisa di-handle lah gitu. Kalau benchmarknya kita dengan saintek ya. Iya. Oke. Kita mungkin sosum di sastra Inggris Iya. agak lebih kalem gitu ya. Lebih kalem, Oke. betul. Jadi lebih banyak waktu untuk explore lah Pak. Sisa waktunya itu bisa dipakai buat ikutan bootcamp atau ikut organisasi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin juga kerumitan kajiannya ya. Kalau iya. saintek mikirnya harus agak-agak kenceng, Betul. fokus. Kalau bahasa kadang-kadang banyak hal yang sifatnya pengalaman kita Iya. bawa untuk memahami tugasnya. Betul. Divi kayak gimana? Pernah ngobrol dengan teman-teman di prodi lain misalkan? Saya sih juga merasakan hal yang sama mengenai perbandingan program studi kita dan saintek. Tapi menurut saya yang membuat beda dari sastra Inggris, terutama UPI kali ya Pak, boleh lebih spesifik. Ya. Kalau bisa saya pernah bandingkan dengan teman-teman lain yang di perguruan tinggi lain dengan prodi yang sama itu, saya lihat mereka fokus terhadap salah satu lingkup saja, misalnya sastra saja atau linguistik saja. Oke. Cuman yang saya rasakan di sini tuh kita sangat balance. Oke. Yang mau sastra bisa fokus ke sastra, yang mau linguistik bisa fokus ke linguistik. Kemudian yang saya rasakan lingkungan di sastra Inggris UPI ya, khususnya itu tuh lebih menjunjung untuk menekankan mahasiswa untuk bisa berkomunikasi dan mengaplikasikan bahasa Inggris yang dipelajari di kelas. Karena saya juga sekali lagi pernah menanyakan ke teman di sastra Inggris perguruan tinggi lain bahwa mereka itu sidangnya menggunakan bahasa Indonesia meskipun mereka bahasa Inggris jurusannya, dan Bahkan ada yang nulis skripsinya atau artikel penelitiannya juga bahasa Indonesia. Cuma abstraknya doang ya Inggris ya? Iya, betul. Itu perlu diketahui nih oleh para pemirsa sekalian. Makanya saya ngerasa wah sangat amat layak sastra Inggris UPI untuk mendapatkan akreditasi tersebut gitu. Oke. Nah ini semua sebenarnya masalah kultur ya. Iya. Kita tahu di prodi kita mungkin hampir sebagian besar 85% ke atas itu dosennya pernah mengenyam pendidikan di luar negeri. Kita memang suka membawa kultur yang kira-kira di luar bagus. Orang tahunya kan di luar itu kulturnya casual, padahal kalau udah disuruh baca misalkan bacanya banyak gitu. Kita coba bawa adopsi dengan mahasiswa di prodi ini. Oke, menarik ya. Nah, ini pertanyaannya agak-agak nyastra gitu ya, karena memang belajar linguistik dan juga sastra tadi ya agak balance dan juga kompetensi berbahasa lainnya. Kalau diibaratkan sebuah genre film nih, pengalaman perjalanan kuliah kalian itu akan lebih tepat digambarkan seperti apa? Atau misalkan saya itu tokoh terdampar di film yang bergenre apa gitu ya. Kan bisa bilang misalkan ini saya sebenarnya kuliah di bahasa itu kayak action movie nih Pak. Atau mungkin bilangnya romance atau entah komedi, tragedi atau perpaduan, misalkan ini kayaknya romantic horror sih Pak. Atau misalkan action komedi. Boleh deh dari Divi kayak gimana, kasih cerita dikit. Kalau menurut saya perjalanan S1 saya di sini lebih ke genre adventure dan friendship. Karena saya mengibaratkan perjalanan saya ini sebagai, jadi di setiap semester yang saya jalani itu sebagai tantangan-tantangan baru yang harus di-unlock. Saya harus mengetahui gimana nih puzzle-nya agar tersusun dengan rapi, gimana nih cara mainnya biar saya survive gitu. Dan juga saya menyadari bahwa dalam perjalanan adventure itu saya nggak bisa lepas dari teman-teman yang sangat suportif. Makanya saya mengibaratkan selain dari adventure dan juga ada juga friendship yang justru semakin tua semesternya nih Pak, semakin bonding gitu Pak malah sama teman-teman gitu. Menarik tadi, jadi kayak nemu potongan-potongan bagian puzzle yang masih kosong itu kayak unlocking something ya. Nah ini penting ya kayaknya, jadi belajar kalau bisa kita mengidentifikasi, menemukan ada passion nih, pengen bisa ini masih ada kekurangan. Itu tandanya berarti udah jadi independent learner yang bagus. Dan juga faktor temen, berarti jangan kemudian mencoba untuk mengurung diri gitu ya selama kuliah. Karena kadang-kadang aspek-aspek seperti itu membantu kita untuk bisa jauh lebih strong ya dibanding misalkan sebelumnya. Oke, kalau pengalaman Tarisha kayak gimana kalau disuruh melabeli perjalanan kuliahnya? Kalau genrenya mungkin sama adventure, karena di setiap semesternya itu saya merasa ada petualangan-petualangan baru yang saya rasakan, dan semuanya itu campur aduk Pak. Jadi ada yang petualangan yang tidak terlupakan, ada juga petualangan yang
sampai capek banget ngap-ngapan, ngos-ngosan banget. Tapi ada juga petualangan yang memang seru gitu. Jadi setiap semesternya itu saya anggap sebagai level-level. Dimana di setiap semesternya saya juga bertumbuh dan juga saya mempelajari hal baru. Kayak main game tertantang untuk level baru, naik lagi gitu ya. Betul. Oke, sip. Jadi dua-duanya adventure nih ya. Iya. By the way, tidak ada yang misalkan romantic horror. Enggak. Kita fokus belajar ya. Oke. Nah, misalkan nih pernahkah ada pengalaman dapat tugas, misalkan dapat artikel gitu ya, nulis sesuatu, sudah capek-capek riset seharian nih, tapi pas duduk di depan komputer atau laptop, pas mikir kalian cuman sanggup ngetik judul, nama sama satu kalimat misalkan. Ada kalanya kayak gitu ya, kayak buffering gitu ya muter ya. Nah, pernah ngalamin kayak gitu nggak? Secara ini, pernah mungkin sekali 2 kali atau berapa kali ya? Justru. Nah, pertanyaan saya kalau udah stuck kayak gitu, apa yang biasanya dilakukan nih? Supaya juga ada bayangan buat kawan-kawan yang berminat kuliah di bahasa Inggris. Ini langsung ya, jadi ada laporan langsung dari para penyintas. Sebenarnya penyintas ya. Sejak kemunculan COVID dan lain-lain, istilah ini kemudian menjadi cukup populer. Pengalaman boleh dari Divi dulu? Kalau saya menghadapi itu tuh sering banget Pak, terutama pada saat menyelesaikan tugas akhir. Saya rasa motivasi tuh kemana gitu, hilang gitu. Tapi saya nyadar kalau misalnya mungkin anak sekarang bilangnya demot Pak, atau nggak demotivation. Ya, itu tuh muncul karena saya biasanya udah burn out, udah beberapa hari lock in, berjam-jam ngerjain dan dampaknya jadi yaitu demotivation selama 2-3 hari, bahkan gak menyentuh laptop sama sekali. Jadi langkah utama yang saya lakukan adalah saya memvalidasi. Saya memvalidasi, oh bener nih saya ngerasa capek, it's okay to take a break. Jadi saya enggak kayak denial gitu, enggak, jadi diakuin dulu ya, ini lagi ngerasain ini. Justru kalau denial dan dipaksa, jadinya saya ngerasa nggak satisfied dengan hasilnya. Makanya saya validasi dulu, saya merasakan itu. Kemudian saya selalu memulai dengan langkah kecil. Misalnya saya, kalau ini contohnya kasusnya dalam mengerjakan tugas akhir ya Pak. Saya mencari referensi yang lain, karena kan sepengalaman saya juga banyak artikel-artikel yang mirip dengan artikel saya. Jadi itu tuh menjadi sebuah inspirasi. Nah itu saya selalu mulai dari inspirasi, mencari artikel yang lain yang mirip. Kemudian out of nowhere langsung tumbuh inspirasi-inspirasi tersebut, dan kemudian pada saat saya merasa saya sudah siap, saya langsung mulai, mau baik itu 1 kata 2 kata, yang penting mulai aja dulu, jangan didiemin aja, dan itu mengalir langsung. Ataupun mungkin self reward kayak makan yang enak-enak, ataupun makan seblak ya sukanya sekarang gitu, atau ya seperti nonton film. Jadi nonton film dulu. Oh misalnya saya ditarget sih Pak, misalnya saya ngerjain 1 jam, habis 1 jam nih pasti boleh deh self reward nonton series misalnya. Itu jadi memacu semangat saya untuk cepat selesai biar bisa nonton series gitu. Tapi juga notes-nya harus dimaksimalkan gitu mengerjakannya. Jadi biasanya kalau udah jalan 5-10 menit, kalau udah kendalanya sudah bisa diterobos gitu ya, bisa kesannya lebih lancar ya? Betul. Jadi kayak mulai aja dulu gitu. Tarisha kayak gimana? Kalau saya tipe orang yang gak bisa ngerjain di kamar sendirian gitu Pak. Jadi saya kalau misalkan udah ngerasa stuck, udah ngerasa buffering nih gak jalan-jalan, saya bawa laptopnya, entah saya WFC atau saya ke perpustakaan UPI atau ke ini ruang SAC, self access itu. Nah karena kalau di tempat-tempat kayak gitu tuh saya suka lihat orang-orang tuh fokus juga sama laptopnya. Jadi saya tuh terdorong gitu kayak orang-orang fokus, dan saya udah di tempat ini juga, kalau bisa saya juga sama gitu fokusnya supaya ada progres. Tapi mungkin kalau emang kepaksa harus di rumah banget, yang saya lakuin biasanya mirip-mirip sebenarnya sama Divi. Saya validasi dulu, misalkan kayaknya saya kurang istirahat, berarti saya tidur dulu, atau kalau saya merasa suntuk saya nonton dulu. Tapi yang pasti setiap harinya itu saya berusaha untuk terus ada progres, walaupun kecil ataupun walaupun sedikit. Tapi ada masa malas-malasan gak sih? Ya terlepas bahwa kayak yang bersemangat, tapi kan hidup itu kadang-kadang dibisiki setan, kemudian hawa nafsu kita juga ingin melakukan hal-hal yang menyenangkan gitu. Pernah mengalami malas gitu, ya udah nggak mau ngerjain gitu, dan nggak mau berusaha dulu, pengen malas aja gitu? Pernah muncul kayak gitu? Sering atau? Kalau sering enggak sih, lebih ke sering memaksakan diri itu kayak kan tadi kasusnya kalau misalkan suntuk ngerjain di rumah pasti saya coba paksa keluar. Tapi kalau misalkan lagi males
biasanya saya suka minta tolong temen gitu kayak tolong ingetin dong, aku belum ngerjain artikel nih bla bla bla. Jadi nanti teman saya bantu telepon, terus kayak teman saya bantu semangatin kayak gitu. Makanya ada kalimat kayak gini, motion creates emotion. Jadi pada saat demotivasi itu muncul, mungkin isunya isu emosi ya. Dia perlu bergerak. Tadi kalau saya lihat dari Divi juga mencoba untuk melakukan hal yang lain, bergerak dulu, siapa tahu emosinya bisa berubah ya. Oke. Nah ini pertanyaan agak random sih ya, karena tadi coba juga jadi pertanyaan yang kira-kira agak random seperti apa. Mungkin pas dulu masuk awal di prodi ini ekspektasinya bakal banyak baca cerita pendek atau novel yang romantik misalkan gitu ya. Tapi tiba-tiba pas kuliah ketemu mata kuliah misalkan linguistik yang ada diagram pohon untuk mata kuliah sinteks nih. Yang lebih rumit nih kadang-kadang karena dari silsilah keluarga sendiri. Itu gimana rasanya pada saat mungkin ada beberapa ekspektasi ya. Saya tadinya beranggapan akan belajar ini tiba-tiba di kelas, di kurikulumnya, di mata kuliah dan mata kuliah ini dan kemudian loh kok kayak gini ya gitu. Pernah ngerasain kayak gitu nggak? Gimana cara menyikapinya, Divi selama ini? Fun fact, justru saya terbalik dengan pertanyaan tersebut, Pak. Oke. Ya, justru saya memilih sastra Inggris dan saya tuh punya ekspektasi. Oh berarti di bahasa dan sastra Inggris ini saya akan belajar mengenai pohon sintaks. Justru itu yang saya itu yang dulu pernah dibayangkan sebelumnya. Jadi pada saat saya masuk sini dan bertemu dengan mata kuliah sastra yang puisi, cerita-cerita pendek seperti itu, saya justru pas melewatinya tuh kayak aduh ini bukan my passion. Justru saya lebih memikirkannya struktur kemudian labeling seperti itu. Jadi saya udah dari awal seperti itu. Makanya pada saat saya masuk ke sini banyak sekali teman-teman yang memiliki ekspektasi tersebut dan pada saat dihadapkan dengan mata kuliah morfosintaks mereka terkejut dan kayak jadi sangat terbalik gitu Pak dengan pertanyaan tersebut kalau buat berarti saya. ada tipe yang bertolak belakang ya sebetulnya dengan ini. Menarik gitu. Oke. Tapi kok bisa kepikiran bahwa saya ingin masuk nanti belajar tentang membagi kayak bukannya itu kan semakin rumit gitu. Orang-orang sosum itu lebih suka yang lebih bebas gitu penafsirannya. Ya, karena sebelum masuk ke sini saya sudah research. Justru saya researchnya itu mengenai grammar seperti itu dibanding dengan sastranya. Kan mungkin emang judulnya prodi sastra bahasa dan sastra gitu kan. Justru sastranya yang ditekankan. Cuman saya entah mengapa memang mungkin dari kecil sudah tidak terlalu dekat dengan sastra jadinya pada saat ingin masuk ke sini itu ekspektasi saya seperti itu. Tapi mata kuliah sastra aman-aman aja, fine ya? Aman, alhamdulillah bisa dilewati. Tapi kalau saya bercermin juga zaman dulu pertama kali mulai memahami bahasa dengan lebih baik itu pada saat saya mengerti sinteks dengan bagus. Jadi bagian-bagian ngomong bahasa itu kayak gini, blocking kayak gini dari mata kuliah sinteks itu. Menarik juga nih pengalaman Divi. Talisa kayak gimana? Nah kayaknya pertanyaannya lebih cocok buat saya Pak. Karena kalau saya itu sebenarnya saya juga research gitu kayak Divi, kayak sastra Inggris sebenarnya belajar apa aja sih. Terus kata orang-orang udah nyantai, banyak baca novel, terus bikin puisi, terus kayak lucu gitu. Terus bikinnya lucu kayak gitu ya. Terus ternyata pas mulai semester 2 kalau nggak saya, semester 2 jeder Pak langsung ada morfosintaks. Terus saya langsung wah kok susah, rumit banget. Dan kayaknya itu juga saya lumayan ngos-ngosan untuk ngejarnya karena cukup rumit bagi saya yang emang lebih dekatnya ke sastra. Tapi alhamdulillah tetap bisa survive sih. Buat teman-teman para pemirsa sekalian, sebetulnya di kurikulum kita itu kan ada bloknya 2 besar itu sastra dengan linguistik ya. Dua-duanya dikasih dasar sampai dengan titik tertentu. Kemudian juga ada mata kuliah dasar-dasar interpreting dengan translating. Nah baru mungkin di semester tertentu itu bisa milih penjurusan gitu ya. Jadi untuk bayangannya, jadi dua-duanya dipelajari nih dengan cukup seimbang. Oke. Nah ini kita fokus dulu nih ke beberapa mata kuliah linguistik. Dari banyak teori linguistik yang mungkin sulit dipahami untuk beberapa orang, ada nggak sih potongan teori mana yang masih kemudian sekarang nempel dan tanpa sadar mungkin merubah cara kalian berpikir sekarang? Misalnya setelah paham teori itu, kalian jadi lebih teliti nih melihat struktur omongan orang. Kok gue jadi merhatiin orang ngomong kayak gini, kayaknya secara teori kayak gini deh gitu ya. Atau justru lebih pasrah, ya udahlah karena ternyata bahasa itu emang agak sulit nih urusan gitu. Ada nggak kira-kira? Kita boleh ke Talisa dulu deh. Kalau saya itu karena mungkin dari awal pas dikenalin nama linguistik itu saya kaget ya Pak. Langsung kayak wah kok susah gitu dan kayaknya bukan sesuatu yang saya minati gitu dari awal. Tapi di semester berapa ya saya coba belajar, saya coba ambil
mata kuliah Language in Society. Oke. Jadi fokusnya kan social linguistics. Yeah. Itu sangat amat mengubah cara pandang saya terkait linguistik juga awalnya. Jadi kayak ternyata linguistik bisa seseru ini juga gitu. Dimana saya mempelajari bagaimana bahasa digunakan sehari-hari oleh masyarakat gitu. Yeah. Dan yang paling membekas di saya itu tentang aksen sih Pak. Karena sering banget yang saya dengar itu orang-orang itu males atau malu untuk ngomong bahasa Inggris itu karena aksennya yang kurang. Mungkin aksennya terlalu nyunda dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah saya belajar social linguistics ini, aksen itu tidak terlalu penting gitu, karena yang pentingnya adalah komunikasi. Jadi kalau tujuan komunikasinya udah tercapai, mau aksennya pakai aksen Sunda, mau aksen British, American, itu nggak masalah, karena itu cuman jadi representasi latar belakang aja sih. Karena ya udah, kalau saya ngomong pakai bahasa Sunda ya karena memang saya ngomong pakai logat Inggrisnya Sunda, gaya Sunda iya, gitu ya karena memang saya orang Sunda gitu. Jadi yang penting komunikasinya, itu sih Pak yang paling membekas. Konsep sekarang kan dengan English as a global, apa istilahnya, kita nyebutnya apa ya, BELF ya, untuk kasus-kasus bisnis misalkan. Kita itu kan berinteraksi dengan orang-orang berbahasa Inggris tapi dengan latar belakang negara yang berbeda. Orang India saja bisa ngomong Inggris dengan logat yang kayak gitu. Kita kenapa takut ya? Betul. Intinya tujuannya tercapai gitu ya, itu salah satu poin. Jadi konsep, pernah dengar nggak dulu native like yang didulukan? Itu sebenarnya kan tidak dewasa ini tidak terlalu jadi concern kita. Oke, good point dari Tarisha. Gimana kalau Divi? Kalau saya mata kuliah materi linguistik yang membekas adalah pada saat saya belajar pragmatik Pak. Yaitu mengenai makna konteks. Nah, semenjak saya mempelajari itu, saya menyadari bahwa mempelajari bahasa adalah salah satu privilege yang saya miliki, karena setelah belajar mata kuliah tersebut, materi-materi yang diberikan itu membuat saya, ternyata hal sekecil kita meminta tolong, kita menyuruh orang lain, itu tuh ada teorinya. Yang namanya speech act itu kan Pak. Makanya jadi saya, wow, para teoritis tuh sangat amat pintar, sangat amat amazing sekali yang bisa memikirkan itu ya. Memikirkan seperti itu, yang dimana menurut kita kan mungkin ya udahlah minta tolong, tolong aja, nggak peduli itu masuk ke speech act jenis apa. Tapi setelah saya pelajari, wow, itu sangat amazing dan membuka, dan justru bukan jadi malas, udahlah malas belajar bahasa, tapi jadi memotivasi saya menggunakan bahasa dengan baik dan benar, sesuai dengan konteks, dengan siapa saya berbicara, seperti itu. Saya juga pernah ini punya teman-teman dosen saintek ngomong, lu ngapain katanya orang-orang bahasa Inggris, dosen bahasa Inggris yang dipelajari kalimat, katanya teks kayak gitu. Padahal kan ini dasar komunikasi ya. Jadi kalau kita paham bahasa, misalkan kalau kita ingin nyuruh orang kan kita punya pilihan nih. Apakah direct dengan comment, apakah dengan question gitu, pertanyaan, atau dengan berupa statement. Dan itu kan kita pelajari ya di mata kuliah praktis. Oke. Biarkan orang-orang tertarik dengan belajar. Nah kan di samping linguistik juga pasti belajar teori sastra ya. Jadi seperti kita sampaikan, pernah nggak nih misalkan lagi nonton film santai atau baca cerpen atau komik, tiba-tiba si otak ini karena sudah belajar teori sastra, tiba-tiba otomatis nih pada saat nonton, pada saat baca, membedah misalkan konsep hero's journey atau feminist criticism-nya gitu, sampai nggak bisa menikmatin sebuah cerita. Pernah nggak sih? Ini pertanyaan juga agak random sebenarnya. Gimana cara kalian kemudian menonaktifkan dulu otak analisis itu? Dari Tarisha deh tadi, karena bilangnya di awalnya lebih suka ke sastra gitu. Oh ya, saya suka banget nonton film kan Pak, dan memang setelah belajar teori-teori sastra itu lumayan sering terjadi kayak lagi nonton film santai, tapi misalnya minggu kemarin baru belajar tentang white supremacy, terus kayak tiba-tiba ada tokoh yang relate, ini teorinya baru dipelajari nih minggu kemarin. Terus misalkan hari ini belajar tentang feminisme, pas nonton loh ini relate gitu sama teorinya. Dan sebenarnya kalau saya pribadi nggak enjoy nonton karena lebih seru aja gitu Pak. Jadi kan kok jadi dipikirin ya, kok jadi analisis ya, bukannya dinikmatin begitu aja gitu. Iya, tapi kalau bagi saya justru itu lebih seru karena saya tuh nonton film tuh bukan cuman ya udah tahu ceritanya aja dari awal sampai ending, tapi saya juga tahu seluk-beluknya, tahu arti yang lebih dalam gitu. Jadi kalau abis nonton dan ngobrol sama teman-teman tuh jadi lebih seru gitu Pak. Jadi saya notice hal-hal kecil yang teman-teman saya nggak notice. Nah jadi itu jadi bahan diskusi yang seru sih. Jadi kalau saya mungkin nggak dinonaktifkan juga nggak apa-apa. Jalan-jalan aja ya. Jalan aja nggak apa-apa. Nah kan kadang-kadang satu movie aja bisa jadi satu skripsi ya. Betul. Orang yang kemudian mau menganalisis itu. Divi kayak gimana? Oke, kalau saya karena dasarnya itu saya lebih suka linguistik ya Pak. Jadi mungkin ya saya perlu untuk menonaktifkan itu, karena ya terkadang juga itu tuh aktif sendiri. Jadi kayak aduh ngapain sih mikirin
lebih ke white supremacy atau feminis, kan ini tinggal nonton aja Iya. gitu. Cuman ya itu justru ada serunya juga karena bisa jadi kalau misalnya nonton sama temen jadi ada bahan diskusian ataupun oh ini jadinya kayak gini ya gini. Cuman ya balik lagi saya merasa itu sedikit mengganggu ke-enjoyan saya nonton. Jadi saya kita sampingkan dulu materi-materi itu dan fokus nonton aja ke alur ceritanya gitu Pak. Jadi yang dicari hiburan dulu ya, betul. bukan untuk berpikir secara akad. Iya. Oke, then ini juga mirip ya dengan pertanyaan sebelumnya. Kalau ada yang masih diingat dari potongan teori sastra yang sampai saat ini ya ikut berperan dalam mengubah cara pandang misalkan terhadap kehidupan, ada tidak sih misalkan setelah paham teori ini nih kalian jadi lebih kritis melihat sebuah karya atau misalkan sastra atau film misalnya gitu? Tadi saya boleh? Kalau saya itu reader response theory Pak, yang sangat amat membekas bagi saya. Karena kalau dulu itu mungkin sebelum saya mempelajari teori ini, saya itu tipe yang cukup kalau saya punya opini tuh ya udah itu harus bener gitu Pak. Tapi semenjak belajar reader response theory ini, saya belajar bahwa suatu karya itu bisa dimaknainya berbeda-beda setiap orangnya. Mungkin saya menafsirkannya A, mungkin Divi menafsirkannya B, dan itu tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Nah, setelah tahu teori itu, saya jadi lebih terbuka dan lebih coba berpikir kritis lagi gitu. Kira-kira perspektif orang tuh kenapa bisa beda? Apakah mungkin ada sesuatu yang melatar belakangi dan lain sebagainya. Jadi setelah belajar teori itu, saya lebih lebih curious aja gitu loh Pak, tentang orang-orang tuh mikir apa sih tentang suatu karya kayak gitu. Jadi kiranya kalau misalnya ada di film itu ada multiverse, mungkin ini juga multi perspektif juga berkaitan dengan itu ya, bagaimana orang memaknai realita, membaca sesuatu dengan cara yang berbeda. Oke. Divi, kayak gimana? Kalau saya materi sastra yang paling membekas ya Pak, itu adalah materi mitologi yang kita pelajari di pop culture. Mungkin alasan saya menyukai ini juga karena mitologi ini ada mepet-mepetnya ke linguistik ya Pak, karena ada semiotisnya juga kan Pak. Jadi saya pas belajar itu, ini kayaknya salah satu hal di sastra yang bisa saya pahami dengan baik gitu Pak. Makanya saya senang di materi itu gitu. Jadi di situ tuh kita bikin saya sadar kalau misalnya semua hal yang kita lakukan itu nggak cuman ada makna konotasinya, denotasinya aja di first layernya, tapi juga ada makna di balik itu yang lebih dalam gitu. Kayak misalnya mungkin bagi sebagian orang foto booth itu ya udahlah tinggal foto aja dan printan yang dijadiin cetak memori doang gitu kan. Tapi kalau misalnya kita analisis menggunakan mitologi itu tuh ternyata lebih luas lagi. Ternyata foto booth printan itu tuh bukan cuma sekedar cetakan doang, tapi juga melambangkan solidaritas, pertemanan dan intimasi bersama dengan teman-teman gitu Pak. Menarik ya. Ternyata kalau didalamin lebih lanjut. Iya, sangat menarik. Bisa relate dengan banyak hal. Iya, gitu. Sangat banyak. Oke. Nah, pasti kan pada saat kuliah mengalami ups and down-nya. Di semester berapa sih? Kan kuliah itu dari 1 sampai dengan 7 nih kemarin. Di semester berapa sih kalian merasa kuliah itu mulailah ini betul-betul titik yang sulit nih? Yang harus betul-betul ini berjuang jiwa dan raga gitu. Mungkin apakah gara-gara karakter mata kuliah yang semakin sulit, atau mungkin karena dilanda masalah pribadi, masalah keluarga yang berat, atau mungkin juga beban hidup sosial ekonomi aja nih lagi sulit misalnya. Divi kayak gimana? Di semester berapa kira-kira? Kalau saya merasa paling berat itu adalah semester 4 Pak. Lebih ke aspek apa yang membuat itu berat? Lebih ke aspek mata kuliah. Mata kuliah? Iya, karena ekspektasi saya untuk masuk ke bahasa Inggris adalah saya akan terhindar dengan mata kuliah hitung-hitungan Pak. Dan ternyata saya juga ketemu dengan tapi justru saya melihat teman-teman saya, mereka tuh pinter-pinter banget Pak. Urusan berhitungnya? Itu urusan berhitung. Jadi saya, kita kan kayak sastra untuk menghindari matematika, kok kalian pinter sih? Tapi itu jadi bikin saya, nggak mau ketinggalan. Saya harus ngejar juga, dan alhamdulillahnya saya bisa survive gitu. Itu yang kesulitan pertama. Dan juga pada saat semester 4 tuh menurut saya berat juga karena saya pada saat itu mengambil 2 mata kuliah di semester atas yang membuat SKS saya kan jadi penuh 24. Dan itu membuat saya lumayan kesulitan untuk catch up karena di mata kuliah yang semester atas itu saya merasa saya kurang berpartisipasi dengan aktif karena saya merasa saya adik kelas nih gitu. Jadi saya ngerasa saya nggak bisa all out dengan baik, tapi ya saya memaksimalkan aja pada saat itu. Sip. Tarisha? Sama Pak, semester 4. Dan faktornya juga mata kuliah sama statistika. Karena saya juga masuk sastra Inggris tuh karena memang saya sadar diri dari sekolah pun hitung-hitungan tuh saya sangat amat remeh terus gitu. Jadi kayak
kok tiba-tiba Iya ada. Jadi akhirnya cukup ngos-ngosan waktu itu, cukup kayak ngejar kelemahan saya. Tapi alhamdulillahnya karena memang teman-teman baik banget gitu, walaupun saya lemot dan sebagainya, pada mau ini ya, pada mau bantu saya kayak ini rumusnya gini tapi pas ada angkanya gimana, tolong bantu ini dong, bantu jelasin. Terus akhirnya kita belajar sama-sama. Saya masih inget banget waktu mau UAS itu Pak, saya sama teman saya di kosan tuh bener-bener sampai nginep semalaman untuk bisa ini ya, karena ngejar. Untuk bisa ngejar, karena sebenarnya teman saya udah jago Pak hitung-hitungannya, tapi memang dia bisa lihat saya kurang di situ, jadi benar-benar dibantu. Jadi alhamdulillah survive. Dan mungkin karena selain statistik ada beberapa mata kuliah yang cukup berat juga bagi saya, seperti interpreting dan juga grammar. Karena saya dari awal juga kan udah nggak mau linguistik gitu, jadi kayak wah lumayan berat nih. Kerumitannya lumayan ya di grammar and discourse itu. Ya jadi memang si literasi aja bukan yang kita kejar sebetulnya. Waktu itu numerasi juga didorong. Mungkin pas perubahan kurikulum, nah itu dia. Sekarang anak-anak yang di bawah sebetulnya udah nggak ada mata kuliah statistik. Waktu terakhir kita ini direvisi ya. Cuman memang sayangnya bahwa itu mengajarkan kita logika kuantitatif. Betul. Nah kalau teman-teman tahu juga LPDP misalkan sekarang itu yang namanya tes skolastiknya adalah quantitative dominant. Itu bayangkan. Jadi buat siapapun nanti yang mau ngelamar beasiswa terus belajar lagi kayak apa ya kemarin itu deret hitung. Ini kalau deret yang gampang ya, tapi ini yang bisa sampai analisisnya tiga layer. Nah itu contoh ya. Jadi ya itulah ya menarik. Jadi buat anak-anak bahasa memang sekarang di kurikulum kita bagian hitung-hitungannya mulai hilang. Mungkin entah dititipkan di riset metode atau tidak. Di metodologi penelitian ya. Saya nggak tahu nih kemarin dosennya dengan siapa. Oke. Nah, ini kalau bertanya masalah memandang diri kedewasaan di semester berapa sih merasa berada di titik yang ini kayak saya mulai ada dewasa nih di semester ini gitu. Mungkin mulai melihat segala sesuatunya berbeda aja dari sebelumnya. Kan kalau anak-anak semester 1, 2, 3 itu masih sampai 2 lah masih ada gaya-gaya SMA-nya ya. Kira-kira kalau melihat diri ini berefleksi, mungkin ini ada ilmu pengetahuan yang mulai mempengaruhi cara saya memandang hidup. Itu di semester berapa? Mulai merasa diri jadi start ini ya, to grow up, become an adult gitu kurang lebih. Tarisha? Kalau saya justru baru sih Pak di semester 6 sampai 7. Karena dari semester 1 sampai 5 itu teman-teman saya kan lumayan banyak ya Pak. Jadi kayak ke kampus nih bukan cuma belajar tapi saya juga pengen ketemu teman, misalkan pengen ada nongkrongnya segala macem. Nah, tapi mulai semester 6 kan magang ya. Jadi kayak ada yang magang di luar kota, ada yang mungkin masih ke kampus tapi berpencar gitu ya. Iya, berpencar. Jadi yang biasanya makan siang tuh rame-rame jadi sendirian Pak. Terus semester 7 apalagi udah mulai penelitian, teman-teman juga udah sering pulang dan segala macamnya, jadi kayak ngurus apa-apa tuh sendiri. Dan mungkin itu yang ngedorong saya untuk jadi lebih dewasa gitu, karena apa-apa tuh harus mau sendiri. Dan kalau saya nggak mulai atau saya nggak gerak ya udah saya ketinggalan kayak gitu. Jadi ini ibarat tips ya, jadi belajar juga pada saat menjalani hidup itu beberapa itu dinikmati sendiri ya, kan tidak selamanya ada mata kuliah bareng. Kemudian kalau ada bimbingan kan beda-beda dosen pembimbing ya, terpencar dengan beda topik juga. Menarik. Divi kayak gimana? Kalau saya pada saat mendapatkan materi-materi yang di luar dari basic skill kayak writing, reading seperti itu Pak. Karena yang tadi saya bilang pada saat saya mempelajari mata kuliah seperti pragmatics yang tadi, ataupun materi-materi yang berkaitan dengan apa ya, kayak cara pandang hidup kali ya, kayak semiotis, bahwa setiap sign itu ada maknanya di balik itu tuh saya jadi bikin, oh berarti ini aku udah benar-benar bisa mengaplikasikan apa yang saya pelajari saat itu gitu Pak. Kemudian juga setuju kalau misalnya pada semester 7 ya khususnya, pas sudah mencar sesuai dengan jurusan masing-masing, peminatan masing-masing, yang ada sastra, yang ada linguistik, termasuk juga nulis tugas akhir ya. Iya itu juga, itu tuh jadi makin kerasa oke berarti harus ada inisiatifnya ya. Karena apa-apa tuh mostly sendiri. Kalaupun ada temen mungkin dia lagi ada kesibukan yang lain, jadi nggak bisa ngandelin siapa-siapa pokoknya di situ. Di periode itu bakal ada masa di mana kita harus mulai berjuang dan memotivasi diri sendiri ya. Tidak bergantung dengan rame-rame teman-teman yang lain. Oke. Nah sekarang kalau misalkan diminta menggambarkan judul skripsi ya, atau artikel penelitian katakanlah dalam satu kalimat pendek yang menggambarkan perasaan kalian gitu. Jadi bukan judul aslinya mungkin apa, redaksinya bahasa Inggris, tapi ini judul yang Anda sematkan gitu, kalian sematkan untuk perasaan terhadap perjuangan menuntaskan tulisan tersebut akan seperti apa nih kira-kira?
contoh misalkan ini ya, judul aslinya tentang analisis teks akademik misalnya, tapi judul perasaan saya lebih tentang jadikan sabar dan ikhlas sebagai penolong, misalkan kayak gitu. Itu menggambarkan ininya. Kalau Divi kayak gimana? Kalau diminta satu kalimat seperti itu? Oke, kalau skripsi saya tentang bagaimana penulisan abstrak ilmiah, kalau perasaan saya lebih ke tentang percayakan bahwa setiap proses kecil pasti akan menuju kepada keberhasilan. Oke. Itu dia. Proses kecil dulu, langkah Iya. pertama, nanti terus-terusan Akan, bisa iya, berhasil ya. betul. Oke. Sebuah kutipan yang ini ya, inspiration. Inspirational. Oke, Tarisha gimana? Oke, kalau skripsi saya itu tentang analisis genre di deskripsi produk di Shopee. Dan kalau kalimat yang menggambarkan perasaan saya itu, walaupun banyak malasnya tapi alhamdulillah selesai juga. Ya, walaupun malas tetap ya, bawa perjuangan jangan sampai berhenti. Jadi lelah ya istirahat sebentar, lanjut lagi. Oke, menarik ini. Nah, kita akan ada semacam challenge ini. Seperti kayak gini, Deg-degan. sedikit ya. Kita pakai jam deh boleh? Oke. Nah, sebentar nih gimana settingan? Wait. Jadi ada dua hal yang akan saya tanyakan ya. Ini saya minta milih dulu deh antara A dengan B. Kira-kira siapa yang mau duluan? Boleh switch dulu misalkan. Nanti yang menentukan pilih A atau B yang menang. Oke. Yang menang adalah tadi saya. Bisa. Mau pilih challenge A atau challenge B? Challenge A. Oke. Nah dari tadi kita itu pakai bahasa Indonesia ya. Mungkin yang di luar penasaran ini betul-betul lulusan bahasa ini atau tidak. We are trying to be humble actually. Now we are going to ask these two fresh graduates ya to talk in English for about 90 seconds. So tadi saya milih yang mana? Yang A. Yang A. So option A ini ada keterangannya. Jadi tantangannya berjudul The Love Interruption. Jadi Tarisha akan diminta menceritakan rencana karir gitu ya, setelah lulus nih dalam bahasa Inggris selama 90 detik. Tapi kemarin tidak di briefing sengaja. Setiap 15 detik dari 90 detik itu dikira-kira aja Tarisha wajib tertawa jahat kayak evil laugh ala penjahat film kartun atau film horor sebelum lanjut bicara lagi. Kebayang ya? Jadi misalkan ngomong tapi ketawa kalau gitu kayak tokoh-tokoh jahat kayak gitu. Kemudian lanjut lagi gitu. Kita kasih gimmicknya seperti itu ya. Nah, Divi ini supaya ini dulu ada bayangan atau Divi nanti lagi aja ya. Oke. Tadi saya kasih waktu beberapa saat dulu, setelah itu kemudian bisa coba. Kebayang ya? Iya. Saya kayak gimana? Nah, ini agak lain memang kita tidak menanyakan IPK mereka seperti apa, kemudian nilainya kayak gimana. Kita ingin membuka sesuatu yang memang di luar apa tadi brosur dan juga video profil ya. Iya. Pernah nonton video profil tadi by the way? Pernah, Pak? Pernah. Itu saya yang memproduseri ini. Oh. Ceritanya. Nah itu kan nampaknya itu kan kayak yang ini kemudian lempar Sinematik. tapi kan di tengah-tengah itu kan itu banyak hal yang tidak terungkap dan Betul. terungkap di bukan bocor alus kalau kita ini. Oke, Tarisha, tantangannya kita coba. Saya lihat dulu ini gimana cara bikin timernya. Saya mau ikut timer juga deh, Pak. Pasang timer aja deh boleh ya. Oke. Kalau bunyi nanti di ini kan. Eh, Saya minta tolong Divi deh. Divi untuk atau Divi yang timer kemudian kalau boleh. udah 90 detik kita bunyikan belnya. Ini. Di saling bergantian membantu ya. Kalau udah 90 detik saya pencet bell. Oke. Oke. Yang evil love-nya dikira-kira aja 15 Oke. kemudian ada sampai berarti sampai bisa 5 kali ya. Oke. 5 ini. Semangat. 5 tahun. Oke, let's go. Tarisha. Alright, so for my future career, I plan to look for a full-time position, especially in social media and digital marketing. And also, I want to utilize my English skills to apply for multinational or even an international company, because I think that because I think that working in that kind of environment would help me to grow both professionally and personally. And then at the same time, I'm also interested to learn about English for tourism, because currently I'm enjoying to be like tour guide for foreigners, and then the idea of working while also traveling excites me a lot, so that I'm currently considering it as
a side job to do at the weekends. And then I plan to work for 3 years or so, and then while also working, I'm saving up money to prepare for my master's degree. And then after I became financially stable, I would like to apply for master degree abroad, and then all I do is plan and try my best. Okay, awesome then. Thank you Tarisha. Masih ada 2 detik. Detik lagi ya, 2 detik lagi. Oke, aman tapi lah lumayan. Baik, sekarang gantian kita ke Divi. Okay. Divi berarti sisanya ya, challenge B itu di sini tantangannya kayak gini. Harus menjelaskan judul skripsinya dalam 90 detik tentang skripsinya, tentang artikel penelitiannya. Tapi kemudian disampaikan dengan gaya penyanyi opera yang Oh my God. So the title of my research paper or something like that ya. Lengkap dengan mungkin kalau ada vibrato atau nada tinggi di akhir kalimat itu boleh dimain. Tapi tarik nafas dulu ya. 10 detik. Nah, kebayang ya. Jadi bayangkan apa yang dikatakan tentang research papernya kemarin, kemudian dicoba dengan gaya-gaya ini ya, penyanyi opera. Ada yang tahu penyanyi opera siapa by the way? Whitney Houston opera apa gitu? Bukan dia. Gak tahu. Nggak tahu. Dulu kan zaman-zaman Pavarotti atau apa itu ya. Nadanya tinggi-tinggi ya. Bayangkan saja kurang lebih. Boleh Tarisha di setting dulu waktunya. Ini jam saya nggak jadi ini ya. Oke. Kita mulai dari sekarang. Okay, so the title of my research article is a rhetorical move analysis of research article abstract in the marine ecology field. Using Highland 2000 model as the framework, my study investigated how the rhetorical organization is constructed with reputable authors in marine ecology so that they can pass the Scopus Journal indexation. My study found that abstracts in marine ecology tend to be filled with explaining the research result with and also the research methodology. Therefore, for all of the marine ecology authors who also wants to submit their article, they must also follow the structures proposed by those excellent researchers in marine ecology so that they can also pass the Scopus Index Journal article. Thank you. Okay, great. Nah, orang percaya ya ini lulusan bahasa dan sastra Inggris yang 3,5 tahun. Jadi bukan kita tidak pengen ngomong bahasa Inggris, takutnya ada audiens yang tidak mengerti. Kalau nonton podcastnya ya mungkin nanti nonton Justin Bieber. Oke, ini pertanyaan mungkin yang kita menjelang akhir karena durasi juga. Ini boleh tanya nggak ini apakah sudah mulai bekerja, misalkan Divi sudah mulai ngelamar-lamar kerja atau memang udah bekerja dari semester berapa misalkan, atau Tarisha misalkan, atau mau studi lanjut S2, kira-kira sekarang kondisinya kayak gimana posisinya? Tarisha boleh? Kalau saya sendiri memang sudah mulai bekerja itu dari awal semester 7 Pak. Jadi kan saya merasanya oh ya udah semester 7 udah nggak ngambil mata kuliah gitu. Jadi cuman tugas akhir aja dan saya rasa saya punya waktu untuk kerja gitu. Walaupun memang belum full time sih Pak. Saya masih antara part time dan freelance karena kerjanya juga cuma 1 hari dalam seminggu. Bidang apa itu by the way? Saya di digital marketing Pak. Jadi saya sebagai social media specialist. Tugas spesifiknya? Bikin content plan, bikin copywriting, sama content strategy. Kayak kalau posting di TikTok, di Instagram itu ada strategi khususnya atau enggak. Nah, kalau misalkan kerjanya itu masih di suatu brand hijab dan kebetulan yang punya juga masih alumni UPI, jadi masih relasi gitu. Nah, jadi di situ juga saya ketemunya teman-temannya yang masih mahasiswa juga. Tapi memang yang mahasiswa akhir saya. Dan untuk sekarang mungkin masih apply ya kalau untuk yang full time-nya. Dan kalau untuk S2 itu insya Allah nanti kalau sudah ada tabungannya. Pengen dulu ada pengalaman profesional kerja gitu ya. Tapi by the way penghasilannya lumayan. Bisa untuk beli apa kali gitu selama ini? Bisa Pak. Bisa banget ya. Bisa beli iPhone yang terbaik. Belum nyampe sana. Belum. Oke.
Tapi belajar bahasa dengan apa yang sudah dipelajari di kampus Iya. itu kepake tidak pada saat part-timean itu? Sangat kepake Pak, apalagi di copywriting dan di bahasa dan sastra Inggris UPI ini juga kan ada mata kuliahnya gitu, Oke. mata kuliah khusus copywriting. Dan di situ saya belajar banget gimana caranya bikin hook yang baik, Oke. walaupun itu bahasa Indonesia. Tapi ya strateginya saya udah belajar gitu di kelas copywriting. Terus caption tadi caption bahasa Inggris. Terus tren-tren itu kan nggak cuman ada di Indonesia gitu ya, ada tren-tren luar juga yang nyampe ke sini. Nah, supaya nggak salah artikan, Salah tafsir ya? ya. Oke. Jadi saya mengaplikasikan apa yang sudah Oke. saya pelajari di sini. Oke, jadi buat teman-teman para pemirsa yang ada di sana gitu ya, ada mata kuliah yang kita tawarkan berupa beberapa mata kuliah yang tujuannya sebenarnya untuk mencoba mengisi celah-celah antara bahasa dengan dunia profesional. Makanya muncul mata kuliah seperti copywriting, content writing, dan public speaking. Bahkan sudah 5 tahun terakhir mata kuliah antara copywriting dengan content writing dan public speaking itu dihadiri oleh mahasiswa asing dari Eropa, dari Prancis, kemarin sempat dari Jerman juga. Sekarang di kelas saya content writing itu ada 5 orang yang udah datang lagi nih, by the way. Dia jauh-jauh ke sini, tiba-tiba maksudnya ke bahasa Inggris, padahal orang Prancis itu ya. Iya. Menarik. Nah, kalau Divi gimana? Mungkin berbeda dengan Tarisha, saya saat ini belum magang, baik saat ini maupun di semester waktu masih kuliah. Tapi mungkin kesibukan yang saat ini saya lagi lakukan adalah masih berhubungan dengan tugas akhir saya. Oke. Karena setelah sidang kemarin saya masih mengurus artikel saya untuk dipublikasikan di jurnal. Jadi saya sedang menyesuaikan format artikel saya dengan template jurnal yang disediakan oleh jurnal tersebut, Oke. gitu sih Pak. Lagi mulai menuntaskan sebelum wisudanya, by the way bulan apa nih? Bulan Mei. Bulan Mei ya. Oke, berarti udah lebaran, kemudian siap-siap untuk cari pendamping wisuda. Nah, ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik ya. Kan sekarang AI sedang tumbuh berkembang semakin besar gitu, menggantikan beberapa tugas-tugas manusia. Ada kekhawatiran nggak sih sebagai lulusan dari Prodi Bahasa dan Sastra Inggris dalam menghadapi challenge bahwa kita juga sekarang bersaing dengan mesin nih? Ya. Kira-kira ada pandangannya nggak? Divi kayak gimana? Kekhawatiran tentu ada ya Pak, karena cukup sedih ya Pak kalau misalnya saya melihat program studi ini dimasukkan ke dalam list jurusan-jurusan yang akan digantikan oleh AI. Oke. Namun saya yakin AI itu tidak memiliki naluri ataupun rasa seperti manusia gitu. Jadi mau sehebat apapun AI-nya, tetap dibutuhkan campur tangan manusia gitu. Jadi mungkin seperti kayak jadi public speaker, jadi MC itu kan hal yang nggak bisa digantikan oleh AI, tapi kita pelajari gitu. Jadi Yeah. khawatir adanya, namun saya yakin bahwa hal itu tidak akan mengancam saya gitu, karena saya memiliki soft skill yang lebih daripada apa yang dilakukan oleh AI gitu sih Jadi Pak. bidang-bidang seperti penulisan, penerjemahan, sebagian ini bisa diambil AI, tapi tetap ya Iya. masalah rasa, masalah kemudian tujuan, kadang-kadang kita manusia masih diperlukan di sana. Iya. Tarisha kayak gimana? Saya juga Bayangan. kalau merasa khawatir ada, tapi karena saya sudah coba nyemplung juga gitu ya Pak, apalagi di copywriting, sebenarnya itu tadi AI itu bisa dipakai sebagai teman, sebagai hal yang membantu kita gitu. Tapi nggak bisa semuanya kita serahkan ke AI karena balik lagi, apalagi saya di marketing gitu ya Pak, tujuan atau target audiens saya itu masih sesama manusia lagi gitu. Ya. Jadi kalau misalkan nggak ada rasanya, nggak ada emosi yang disampaikan, Nggak akan nyampe ya. nggak akan nyampe. Betul, orang-orang nggak mau beli produknya Pak nanti. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh mesin ya, Betul. mencoba memahami perasaan orang. Iya. Oke. Baik. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir buat para audiens gitu ya. Mereka para calon mahasiswa dan juga orang tuanya nih. Pesan apa yang menurut kalian berdua penting untuk diketahui dan dipahami oleh mereka yang tidak muncul terkait dengan ini ya, hal-hal yang tidak muncul di brosur atau di video profile Prodi terkait dengan berkuliah di Prodi Bahasa dan Sastra Inggris. Boleh dari Divi dulu deh. Oke, mungkin kalau di di profil Prodi kali ya, kita udah sering lihat sejarah sastra Inggris UPI, Oke. kuliah mata kuliah yang ditawarkan. Betul. Tapi hal yang mungkin nggak ada di situ adalah bahwa untuk teman-teman ataupun orang tua mahasiswa yang mau masukin anaknya ke sastra Inggris UPI adalah pilihan yang tepat bagi mereka. Bagi orang tua yang sudah melihat nih anaknya udah ada potensi untuk di bahasa Inggris, tapi mungkin ragu karena ya itu tadi mungkin
bisa digantikan oleh AI, pekerjaannya segala macam. Tapi selain daripada itu, di program studi bahasa dan sastra Inggris juga kita diajarkan oleh mengetahui basic skill seperti writing, reading yang bisa membantu kita untuk survive di dunia pekerjaan. Dan juga untuk meraih hal-hal tersebut tuh kan kita juga butuh soft skill ya Pak, kayak problem solving ataupun kemampuan analisis mendalam gitu yang sangat diperlukan. Makanya nggak cuman mempelajari bahasa Inggris, tapi kita juga akan terasah soft skill-nya gitu yang akan didapatkan dari program studi bahasa dan sastra Inggris gitu. Jadi jangan takut, jangan punya pemikiran kalau misalnya program studi bahasa Inggris itu cuman kayak les private doang bahasa Inggris. Itu tuh sangat salah karena banyak juga opportunity yang ditawarkan, apalagi kan bahasa Inggris bahasa internasional. Jadi itu tuh nggak akan mati lah kalau maksudnya nggak akan mati dalam hal pekerjaannya, lowongan pekerjaannya gitu. Jadi sangat cocok lah, bagus untuk dan kita bisa belajar apapun ya dengan kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Betul. Ini sedikit saja menyela tadi masalah kemampuan bahasa bisa membawa kemana aja. Banyak lulusan kita itu, saya mengistilahkannya dalam istilah Islam itu murtad. S1-nya bahasa Inggris tapi S2-nya dia bosan pengen belajar apapun, ya udahlah. Ada yang pindah ke manajemen, ada yang pindah ke jurusan-jurusan lain dan ternyata sukses gitu di bidang itu karena kemampuan bahasa itu kan kemampuan berpikir juga ya. Betul. Jadi kayak membantu mempelajari banyak hal. Jadi kayak belajar bahasa Inggris itu jadi batu loncatan untuk itu hal yang lebih sukses lagi gitu lah Pak. Jadi nggak ada ruginya untuk masuk program studi bahasa. Beda banget sama les ya, kalau les hanya sebatas kompetensi berbahasa saja. Tarisha kayak gimana? Kalau menurut saya yang nggak ada di video profile ataupun di browser itu adalah prosesnya. Jadi walaupun memang disebutkan ya ada sejarahnya, ada mata kuliah dan sebagainya, tapi prosesnya itu memang harus dirasakan sendiri sih, karena nggak cuman belajar bahasa Inggris aja, tapi diasah juga cara berpikir kritisnya, terus cara menghargai orang dan lain sebagainya. Dan kalau kata orang-orang kan kayak ngapain sih belajar sastra Inggris gitu kan, nanti ujung-ujungnya cuman jadi guru atau cuman jadi penerjemah aja. Tapi seperti yang Bapak bilang tadi, kalau misalkan orangnya mau berkembang, mau belajar skill, ikutan bootcamp segala macem, dan kan siapa tahu portofolionya jadi bagus, terus jadi banyak hal yang bisa dilakukan dari yang awalnya cuman bahasa Inggris, tapi karena memang kalau individunya ini punya kemauan lebih, pasti bisa berkembang jauh banget. Itu tadi jawaban-jawaban dari para fresh graduates kita, para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan walaupun tidak banyak ya, hanya beberapa pertanyaan dan jawaban bisa menjadi semacam informasi awal, gambaran kehidupan keseharian kuliah gitu ya. Buat teman-teman di sini, buat adik-adik mahasiswanya. Ini by the way ya, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, atau ini mungkin ada alumni kita juga yang menonton, ini kita baru yang fresh graduate. Alumni kita itu sebetulnya dari mulai angkatan 98 ya. Jadi kalau ada alumni yang nonton sekiranya punya value, pengen sharing, boleh DM saya. Nanti di sini ya, nanti kita akan munculkan alamat kita. Ini mungkin Tarisha punya alamat Instagram kali ya, user ininya, accountnya. Kalau teman-teman ingin bertanya-tanya, komunikasi dengan Tarisha, boleh di share kah? Boleh Pak. Instagram saya ada di nama sebenarnya di tarisha.af. Tarisha.af. Nanti kita coba munculkan juga. Divi, kayak gimana? Kalau aku boleh saya boleh di Instagram ya, sama di @divinaptr. Nah, nanti kita coba munculkan di layar ya. Nah, ini masih belum proses editing soalnya. Baik, terima kasih banyak ini Divi dan juga Tarisha udah berkenan gitu hadir di podcast ini. Kita baru mencoba merintis beberapa hal yang kita pikir prodi kita ini punya values yang banyak yang bisa kita share gitu ya, buat banyak orang, buat adik-adiknya cepat-cepat lulus, buat teman-teman seangkatannya. Segeralah kalian tobat dan insaf dan mengejar kelulusan, jangan kemudian menjadi donatur yang lama untuk perguruan tinggi ini ya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Apabila ada pertanyaan atau komen, boleh dimasukkan di sini. Siapa tahu bisa jadi bahan masukan untuk kita mengembangkan kemudian podcast untuk sesi-sesi berikutnya. Saya Rizky dan juga ditemani oleh Tarisha dan juga Divi. Undur diri di podcast ini, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi teman-teman.